Selamat datang di channel saya, channel Trader Nekat. Oke bro, hari ini kita akan menganalisa tentang pergerakan mata uang pound sterling ya, dan mengapa saya bisa entry posisi di level 124590 di sini. Alasannya kenapa, terus bagaimana, simak terus video penjelasan dari saya. Dan bagi yang belum melihat video saya yang terdahulu, yaitu analisa supply and demand di time frame lebih besar, silahkan nanti bisa dibuka video-video saya. Di sini saya akan menganalisa memakai trading view ya teman-teman, agar lebih memudahkan kita dalam saya menjelaskan ya. Ketika saya entry posisi di 1245 ya, di poin 1245 ini, itu saya melihat adanya pola-pola rejected ya, reject atau penolakan di area supply, itu di wave Y. Kalau teman-teman lihat di sini di wave Y ya, di wave Y, ketika harga menyentuh demand ya, dia tidak tertembus tadi teman-teman. Kemudian asumsi saya ketika wave itu sudah sempurna dari 1 kemudian menjadi 2 di kiri ya, 3, 4, 5, kemudian ada koreksi W, X, Y. Asumsi saya tadi entry-nya pada saat supply tersebut tersentuh di Y, sehingga saya berani untuk open posisi sell dengan target nanti sekiranya dia bisa menembus, dia akan ke W. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa menembus demand di sini ya, otomatis saya akan cut posisi, kemudian besok mencari alternatif lain untuk wave di area sekitar X ini. Kemungkinan dia akan berubah menjadi buy trennya ya di pound sterling ya. Ini time frame sekitar 45 teman-teman, ini time frame 45 menit. Hal tersebut saya kuatkan pada saat melihat di time frame yang lebih besar. Saya buka, nah ini di 1 horse ya, 1 jam. Ketika saya berasumsi wave sempurna 1, kemudian wave 2, kemudian di wave 3, kemudian wave 4 itu sudah climax, saya akan mencari entry posisi yang sekiranya harga tersebut menguntungkan. Kalian lihat di supply, di area supply di wave keempat ini penuh dengan kompresi ya teman-teman. Banyak candle yang berjejer ya, kemudian di break di sini. Saya tandain sebentar ya, di break di sini. Ya teman-teman, di break di sini. Kemudian dia tidak bisa menembus di area demand sini. Sebentar, di area demand yang di situ, sebentar ya. Nah, di X, area demand di X, maka besar kemungkinan dia akan dicek sehingga masuk ke Y, wave Y di area supply. Disitulah saya pasang posisi seperti yang di MetaTrader tadi. Kita bisa lihat, cek di MetaTrader lagi posisi Y ini ya, akan tandai 1 kali lagi ya teman-teman. Ini yang tadi sebagai area open posisi saya. Nah, dengan memakai sell limit, karena terus terang saya trading juga ada kesibukan lain, pekerjaan lain, dan target saya adalah di sini nanti malam teman-teman, ketika harga sudah selesai atau matang ya, semoga bisa sampai ke situ atau di sini. Nah, ketika nanti harga itu retouch ya teman-teman, retouch atau tidak sampai ke
target saya seperti ini, maka langsung saya akan closing. Mantul di sini teman-teman, kalau mantul di area demand sini, saya akan closing, kemudian saya akan cari posisi untuk buy untuk hari besok dengan melihat time frame yang tentu saja yang lebih besar ya, di H4 nya. Karena kalau kita melihat kecenderungan dari pound sterling hari ini adalah dia masih melanjutkan tren sell di time frame yang lebih besar, ditandai dengan terjadinya demand yang selalu lebih rendah. Ini satu ya, dia turun, kemudian dia lebih turun lagi di sini ya teman-teman. Maka saya logisnya adalah untuk target saya di H1 ya cukup di sini, dua ini. Itu untuk logik saya, target yang realistis lah, target yang realistis itu adalah di sini antara dua demand tersebut. Kemudian kita lihat dulu di trading view ya teman-teman. Ketika area tersebut tercek dan sampai ke Y, dominasi seller itu akan semakin kuat teman-teman. Ketika harga tersebut mampu tembus ke sini, dominasi seller itu akan semakin kuat. Namun untuk entry posisinya yang baik adalah di rentang harga 141.173, yaitu area demand yang telah terbreak. Area demand yang terbreak ketika dia turun sini ya, dari sini misalkan dia saat turun di sini, maka saya akan entry posisi di sini. Nah, di sini teman-teman. Ya, saya kira itu barangkali bisa bermanfaat untuk yang belum melihat video saya yang tentang analisa supply and demand, bagaimana cara menempatkannya, bisa lihat di video yang telah lalu. Untuk selanjutnya juga saya akan tetap mengupload terus video-video ataupun forecast, analisa ataupun fundamental. Yang penting kita bisa saling belajar bersama teman-teman. Dan jangan lupa isi kolom komentar sehingga channel ini bisa lebih bermanfaat. Saya nggak anti kritik, sehingga sesama trader saling bisa membangun. See you next time di video selanjutnya. Bye bye.